Kali ini kita akan membahas lanjutan soal KSN IPA ya untuk tingkat SD. Oke, kita langsung saja mulai soal nomor 21. Jamur dibedakan dari tumbuhan karena tidak memiliki klorofil. Terus untuk kelangsungan hidupnya, jamur memiliki 3 cara, yaitu untuk memperoleh makanannya yaitu dengan cara ada saprofit, parasit, mutualisme, autotrof, saprofit, mutualisme, yang C saprofit, kemoautotrof, dan mutualisme, yang D fotoautotrof, heterotrof, dan saprofit. Oke ya, ini gini, jadi kalau ada tumbuhan dan jamur ya bedanya apa? Jadi kalau di tumbuhan ya, jadi kalau tumbuhan, nah ini ya, nanti tumbuhan itu dia bisa fotosintesis. Ya, bisa fotosintesis. Nah, karena dia fotosintesis berarti nanti yang bersifat autotrof ya, autotrof, atau di sini ada autotrof. Autotrof itu maknanya apa? Autotrof itu artinya dia bisa membuat makanan sendiri ya. Bisa membuat makanan sendiri. Nah, maksudnya makanan itu dia bisa fotosintesis sendiri tanpa mengandalkan makhluk hidup lainnya. Jadi ini di tumbuhan. Tapi kalau jamur itu tidak bisa fotosintesis ya, karena jamur tidak mempunyai klorofil. Jadi kalau yang autotrof kayak gini nih, Pak, itu udah salah ya, ini salah. Ini untuk tumbuhan. Terus ini juga ada kemo. Kemo itu berarti zat kimia yang bisa membuat makanan sendiri dengan melalui zat kimia. Ini juga nggak bisa ya, salah. Ini foto itu ada cahaya ya. Jadi yang jelas di jamur itu berarti ini saprofit. Kalau bedanya saprofit sama parasit, kalau saprofit itu apa ini? Ini mengambil sisa makhluk hidup lain ya. Jadi di sini kalau di saprofit itu tidak merugikan, sedangkan di parasit mengambil makanan dari makhluk hidup lain ya, mengambil dari makhluk hidup lain. Nah ini, jadi kalau yang parasit nanti sifatnya merugikan, sedangkan yang saprofit itu tidak merugikan ya. Terus kalau mutualisme, itu mutualisme berarti dia simbiosis ya, jadi nanti ada simbiosis antara jamur dengan alga ya. Alga itu ganggang, nanti di sini keduanya ini akan membentuk lichenes. Lichenes, apa itu lichenes? Adalah nama lainnya yaitu lumut kerak. Nah ini biasanya lumut yang ada di pohon-pohon di hutan itu ya, jadi itu bisa ya. Jadi jamur bisa bersimbiosis, mutualisme saling menguntungkan ya, antara jamur dengan alga membentuk lichenes atau lumut kerak ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 22. Perhatikan macam-macam pemanfaatan alat optik pada gambar berikut. Pemanfaatan cermin cembung ditunjukkan oleh gambar. Nah ini ya. Jadi di sini ada 4 gambar ya. Tak kecilkan dulu biar kelihatan. Ada 4 gambar ya, yaitu di sini ada, kalau ini apa ini? Ini biasanya di jalan, di tikungan itu ya, yang tikungan tajam. Nah ini merupakan apa? Yang ini adalah cermin cembung ya, cermin cembung. Terus di sini ada gambar yang nomor 2 juga ada spion. Spion juga termasuk apa? Oke, cermin cembung juga ya. Oke, di spion juga cermin cembung. Terus ini ada apa nih? Ini kaca pembesar atau loop. Ya, ini loop atau kaca pembesar. Nah, loop kaca pembesar ini lensa ya. Lensa ini cembung. Nah, hati-hati ini bedanya cermin dan lensa ya. Jadi kalau lensa itu tembus, nggak memantul ya, jadi cahayanya tembus masuk. Tapi kalau cermin itu
memantulkan. Nah, kalau yang nomor 4 ini terakhir apa ini? Ini adalah cermin apa? Cermin datar. Oke. Ya, jadi ini cermin cembung juga, ini lensa cembung. Nah, ini cermin datar. Terus pertanyaannya yang ditanyakan adalah apa nih? Cermin cembung ya, berarti nomor berapa? Nomor 1 dan 2 ya. Oke, yang A. Oke, selanjutnya nomor 23. Hipotesisnya gini ya, ada pertumbuhan tanaman cabai di tanah yang mengandung pupuk kandang lebih baik dari pertumbuhan cabai di tanah yang tidak mengandung pupuk kandang. Maka perlakuan yang diberikan pada percobaan tersebut adalah, nah ini maknanya hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah apa ini? Dugaan sementara ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi kita menduga-duga ya, pertumbuhan tanaman cabai di tanah yang mengandung pupuk kandang itu lebih baik daripada cabai di tanah yang tidak mengandung pupuk kandang. Itu dugaan kita. Nah, maka perlakuan yang diberikan pada percobaan tersebut adalah nanti yang akan kita lakukan apa kira-kira ketika melakukan percobaan tersebut ya. Berarti apa? Ini ya jadi sebagian tanaman yang diberi pupuk kandang, sebagian lagi tidak diberi pupuk kandangnya. Jadi misalkan kita punya 2 tempat pot ya. Nah ini jadi ada tanamannya misalkan gini. Nah ini ada 2, yang A dan yang B. Nah ini yang A nanti dikasih pupuk kandang, nah yang B nanti tidak dikasih pupuk. Jadi nanti kelihatan ya, yang tanamannya lebih tinggi yang mana gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 24. Gilang berdiri di depan cermin datar seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, ini ada gambarnya ya. Ini pencerminan cermin datar. Jadi kalau cermin datar itu sisi dekat cermin nanti sama juga sisi dekat cermin ya. Jadi misalkan ini tangannya yang tangan lurus ini dekat cermin, berarti kita cari yang tangan lurus juga dekat cermin. Nah ini menghadapnya juga harus sama ya, kalau ke depan juga ke depan semua. Berarti yang D ini ya, sisi dekat cermin, ini juga ini sisi dekat cermin yang tangannya lurus ya gitu. Jadi yang D. Soal nomor 25. Di bawah ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan manusia. Oke, kita baca soalnya dulu. Tindakan manusia yang menyebabkan gangguan keseimbangan. Nah ini ya, lingkungan. Jadi lingkungannya jadi rusak ketika ada aktivitas. Lah aktivitasnya apa ini kira-kira yang akan merusak keseimbangan lingkungan? Oke, ini berburu secara liar. Ini akan merusak ya, tidak boleh ya. Terus apalagi memberi beberapa pupuk pada tanaman masih bisa. Menebang kayu secara mekanis dan terencana. Lah ini masih boleh. Ini boleh, ini juga masih boleh terencana. Membasmi hama dengan musuh alami. Nah ini juga bisa. Oke, musuh alami itu maksudnya apa? Jadi musuh alami itu gini, misalkan ada rantai makanan gini ya, ada padi dimakan siapa? Tikus gitu ya. Padi dimakan tikus dimakan ular. Nah, musuh alami dari si tikus itu adalah si ular ini ya. Jadi untuk membasmi tikus bisa menggunakan ular, itu namanya musuh alami gitu ya. Terus memanfaatkan hutan semaksimal mungkin. Nah ini nggak boleh ya, jadi hutannya nanti habis kalau dimanfaatkan sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin. Jadi yang tidak boleh atau yang akan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan adalah yang nomor 1 dan 5 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 26. Perhatikan gambar perubahan wujud berikut. Jenis Z, P, dan Q serta perubahan wujud R yang tepat sesuai diagram di atas adalah Zat P itu apa ya? Apa padat, gas, apa cair? Oke, kita misalkan di sini kita lihat dari yang A dulu ya. Misalkan ini zat padat.
padat ke Ki, ya padat ke Ki. Ki-nya gas, padat menjadi gas itu menyublim. Benar ya, misalnya di sini ada padat, di sininya gas. Nah ini benar ya, padat ke gas itu menyublim. Contohnya apa? Kapur parus. Sedangkan proses air itu dari G menjadi cair, dari gas menjadi cair, mengembun. Betul ya, dari sini mengembun. Betul. Oke, jadi langsung temu ini ya, jawabannya yang A ya. Selanjutnya soal nomor 27. Di bawah ini nama-nama struktur bagian tumbuhan. Terus akar serabut, akar tunggang, tulang daun menyirip, batang bercabang, tulang daun sejajar, batang tak bercabang, perhiasan bunga kelipatan 4 dan 5. Ciri manakah yang sesuai untuk tumbuhan dikotil? Oke, kita satu-satu ya. Dari yang atas, ini akar serabut adalah apa ini? Oke, ini adalah monokotil, tak singkat M gitu aja ya. Terus bawahnya akar tunggang. Akar tunggang itu apa? Dikotil. Oke. Tulang daun menyirip. Tulang daun dikotil. Menyirip itu gimana? Ya, jadi tulang daunnya misalkan gini ya, ada batang, ini ada daun. Nah, ini menyirip gini ya. Jadi kanan kirinya itu ada tulang daunnya, ini menyirip. Ya, kanan kiri gak sirip kan. Jadi kalau tanaman yang bentuk daunnya gini itu adalah menyirip ini ya. Batang bercabang juga dikotil bisa. Tulang daun sejajar lah, kalau daun sejajar berarti gini ya, ini sejajar ya. Yang kayak tanaman jagung, padi, nah ini namanya sejajar. Ini berarti monokotil. Batang tak bercabang, ini juga monokotil ya. Kalau padi, jagung itu kan batangnya gak bercabang. Perhiasan bunga kelipatan 4 atau 5 ini dikotil ya. Kalau yang monokotil itu kelipatan 3. Oke, jadi jawabannya yang dikotil ini berarti apa ini? 2, 3, 4 dan 7 ya. 2, 3, 4 dan 7 yang C. Oke, soal nomor 28. Seorang nelayan memanfaatkan angin darat untuk melaut seperti gambar. Oke, kita beda analisisnya ya. Jadi angin darat untuk melaut seperti gambar. Melaut, kata-kata melaut berarti apa? Berangkat pergi ke laut. Kalau berangkat pergi ke laut berarti kan kayak gini anginnya ya, ke arah ke laut. Ya. Jadi ke arah ke laut. Nah, kita cari kira-kira ini ke arah ke laut itu angin darat apa angin laut. Jadi sesuai namanya ya. Angin misalkan gini, angin darat. Nah, berarti yang awal itu berarti ya berasal dari darat ya, berasal dari darat. Nah, itu penamaannya ya. Jadi angin darat berarti berasal dari darat. Kalau angin laut berarti berasal dari laut. Nah, ini ini ya, kebetulan ini angin darat semua. Kita lihat saja ya arahnya, yang bergerak dari darat ke laut. Ini ya, bergerak dari darat laut berarti tinggal AB. Nah, tinggal malam atau siangnya. Nah, ini pakainya ngapalannya pakai ini ya, pakai dalam layang. Ini dihafalkan, untuk ngapalkan bagian ya, dalam layang ya. Jadi kalau darat itu malam, kalau laut itu siang ya. Jadi kalau darat itu malam, laut itu siang, dalam layang ya. Oke, berarti terjadinya pada malam hari ya. Angin darat merupakan jenis angin yang bergerak dari darat ke laut dan terjadi berlangsung pada malam hari. Oke, yang A. 29. Budidaya tanaman dengan menggunakan medium air yang berisi unsur hara
Dalam suatu wadah dikenal dengan nama teknik. Oke, di sini kata-katanya air. Air itu mesti ada kaitannya dengan kata-kata hidro ya. Hidro itu adalah air. Nah ini kalau hidro air berarti jelas itu hidroponik. Kalau kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman ya. Perbanyakan tanaman. Terus kalau ini ya, aeroponik dengan media udara. Jadi disemprotkan itu ya, aeroponik. Kalau ini kan air ya, hidro itu air ya. Oke, 30. Look at the figure. Jadi kita harus melihat gambar di bawah ini ya. Jadi tipe awan ya, yang kuat yang dapat menyebabkan thunder ya. Thunder itu badai angin petir ya. Jadi petir yang menyebabkan dengan petir itu kita awal apa ini? Ini jadi yang menyebabkan petir itu adalah awan cumulonimbus ya. Jadi ini awan yang sudah hitam pekat itu, dan ini juga bahaya ya. Ditakuti juga oleh pilot ya ketika ada pesawat terbang itu. Jadi nggak boleh masuk ke situ karena di situ awannya mengandung muatan atom yang sehingga dapat menghasilkan petir. Ya, sekian dulu pembahasan soal KSN IPA tingkat SD. Silakan bisa like atau komen untuk memberikan pendapatnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya untuk melihat video-video selanjutnya. Sekian dulu, semoga sukses selalu.